Malam ini kita baca buku ini aja ya. Nanti kata-kata yang nggak tahu kalian catat, terus nanti kalian cari sendiri di kamus ya, usaha sendiri ya. Yang jelas aku suka beberapa hal di sini dan aku ingin membagikannya pada kalian. Ini ya. Ini sudah saya siapkan. Kita baca ya. Ini isinya pembacaan, tidak ada khotbah, cuma pembacaan. Terus selesai, terus kalian pelajari sendiri ya. Ini dari buku ini pokoknya ya. Oke. Dostoyevsky mengatakan bahwa kunci pemahaman kebebasan adalah penyalipan Kristus di Golgota. Tuhan mengorbankan putra tunggalnya untuk meringankan penderitaan dan menebus dosa-dosa manusia. Penderitaan stradani adalah makna yang memungkinkan kebebasan spiritual. Tanpa penderitaan, manusia tidak pernah ada. Dengan demikian, jelajah kebebasan dan aktivitas dinamisnya adalah perbatasan antara Tuhan dan manusia. Kebebasan adalah batas-batas. Dengan prinsip, tanda kutip, pelanggaran batas, Zagranitsu, kebebasan spiritual ternyatakan. Melalui pelanggaran batas, keagungan manusia menjadi nyata. Raskolnikov dan Sonya Marmeladova dalam Crime and Punishment merepresentasikan makna semiotik dari pelanggaran batas-batas. Dostoyevsky mengatakan bahwa kebebasan tidak terpisahkan dari penderitaan. Namun kebebasan terlepas dari penderitaan tersebut. Karena dua aktivitas dan dinamikanya yang mengaitkan segenap unsur ciptaan termasuk Tuhan, maka kebebasan tidak terpisahkan daripadanya. Berbicara kebebasan juga mengisyaratkan keharusan untuk membicarakan penderitaan. Kebebasan mengandaikan penderitaan. Demikian juga sebaliknya. Penyalipan di Golgota adalah kunci rahasia kebebasan. Melalui penyalipan ini, kredo transfigurasi sebagai teka-teki kristologi terungkapkan. Kerajaan Tuhan tercipta di bumi dan bukan terniscayakan melalui penderitaan. Penderitaan menyucikan kejahatan. Penderitaan adalah penebusan. Di Rusia, penderitaan dalam kurung stradani syarat dengan makna religius. Raskolnikov menyambut penderitaannya dengan menjalani hukuman di Siberia. Di Siberia, ia dan Sonya menderita. Sebentar ya. Lagu. Lanjut. Di Siberia, ia dan Sonya menderita. Dostoyevsky mengatakan bahwa penderitaan adalah ekspiator sekaligus eksporosis stoik. Penderitaan lebih lanjut dielaborasikan ke maksim tanda kutip bunuh diri dalam The Defiles. Bunuh diri adalah mediasi untuk aktualisasi dan keautentikan manusia dengan mahkota kebebasan yang disandangnya. Kirillov bunuh diri, dengan bunuh diri manusia menjadi Tuhan. Sartre dalam proyek kebebasan absolut sebagai ciri eksistensialisme merujuk pada kredo apokaliptik Kirillov. Sartre
mengatakan bahwa manusia adalah kegagalan menjadi Tuhan. Bukti penderitaan Tuhan adalah penganugerahan gratitus kasih-Nya melalui pengorbanan putranya Kristus di kayu salib. Tuhan seperti halnya manusia menderita, dan itu menjadi konsekuensi dari keabsolutan kebebasan itu sendiri. Melalui penderitaan, kesempurnaan dan keagungan Tuhan ternyatakan. Menurut Dostoyevsky, Tuhan pun menderita. Bentuk penderitaan Tuhan terejawantahkan dalam penyaliban Kristus di kayu salib. Tuhan tidak maha kuasa terhadap penderitaan. Cinta divina dan penyaliban adalah jawaban terhadap misteri dan kedahsyatan kebebasan. Cinta divina dan penyaliban serta persentuhannya dengan penderitaan isomorfis dengan kebebasan itu sendiri. Tanda kurung Berdyaev 1946.2 106-7. Prinsip perbatasan antara Tuhan dan manusia yang bersifat meontologis mengisyaratkan adanya kebebasan tersebut. Di antara dua titik inilah kebebasan menyatakan diri. Namun dalam aktualisasi tersebut, kebebasan sebagai non-ciptaan tidak kehilangan makna dan signifikansi jati dirinya yang murni atau fitri. Dalam The Meaning of the Creative Action, Berdyaev mengatakan bahwa terdapat suatu misteri tentang kebutuhan manusia akan Tuhan. Kedalaman ini terungkapkan dalam Unggun Bohme Berdyaev 1955.2-19. Dalam diskursus kebebasan spiritual, Dostoyevsky secara ketat mengacu kepada Bohme. Ia juga menempatkan api sebagai sumber ada. Pada manusia, api tersebut bermukim dalam diri manusia bagaikan badai. Dalam diri manusia, ide Sodom dan ideal Madonna saling bertempur. Keduanya sangat menakutkan manusia, di mana ideal Sodom tidak serta-merta membuang ideal Madonna, dan hatinya penuh dengan gejolak api dengan ideal ini, sehingga api menentukan segalanya. Di sini batas-batas bertemu dan segenap kontradiksi berdampingan satu sama lain. Tuhan dan setan bertempur dan medan laganya adalah hati manusia. Dalam kurung The Brothers Karamazov. Api adalah suatu simbol ruh atau spirit yang di dalamnya manusia terafirmasikan. Menurut Herakleitos dan Bohme, dunia dilingkupi oleh api, sebagaimana juga dipahami oleh kaum Stoa. Dalam pandangan Stoa, sejarah tidak bersifat eskatologis, yaitu siklus aktivitas yang berulang kembali. Sejarah tidak mempunyai tujuan akhir yang absolut. Sejarah analog dengan drama yang sama yang dipentaskan ulang tanpa henti. Tiada yang baru di bumi karena sejarah kosmos berlangsung pada periode yang silih berganti dalam suatu pergantian kontinum. Pergantian berlangsung melalui katarsis, yaitu proses pembersihan dengan cara ekaporosis, yaitu pembakaran jagat raya. Melalui pembakaran, segala sesuatu akan kembali kepada keadaannya yang awal dan asali. Kembali kepada anasir asli yang darinya segala sesuatu berasal. Dalam kurung Niko, Ibid, 288. Konsep stoik ini menjadi landasan pemikiran Dostoyevsky tentang manusia dan tragedi kebebasan yang disandangnya,
tetapi bukan dalam konsep kebebasan spiritual. Api ini ada dalam kehidupan kosmik maupun dalam kedalaman diri manusia. Dalam kurung Berghaes 1952.2.113. Api dalam bentuk badai senantiasa bergelora di dalam hati keluarga Karamaju. Api itu mengambil bentuk juga dalam serangga yang senantiasa menggerogoti hati dan pemikiran manusia. Dalam pengertian api, badai, dan serangga inilah tokoh-tokoh protagonis Dostoyevsky tergerakkan secara tak terduga, dahsyat, menakutkan, dan hidup. Menurut mistik Bohme, segala ciptaan tunduk pada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Sementara kebebasan bersifat eksklusif dan berada di luar 7 hari kreasionisme, yaitu pada hari ke-8. Eksklusivitas ini menyebabkan Tuhan tidak memiliki kekuasaan terhadapnya. Tuhan hanya berkuasa terhadap ciptaannya. Kebebasan senantiasa diliputi oleh aktus menjadi dalam kurung becoming. Karena berada dalam hari ke-8, kebebasan adalah indefinitif, tidak terbatasi, dan tidak pula dibatasi oleh kekuatan eksternal. Dengan hari ke-8, kebebasan menjadi spesifik dan non-kategorikal, serta bersifat equivokal dan berada di luar jangkauan Tuhan. Tuhan tidak memiliki kekuasaan atasnya karena kebebasan memiliki genealogi khusus. Ketakkuasaan Tuhan inilah yang menyebabkan kebebasan spiritual menjadi signifikan. Tuhan hanya berkuasa pada ciptaannya yang termaktub dalam 7 hari kreasionisme. Kebebasan adalah suatu ada yang tertuntut untuk terus-menerus beraktivitas agar bisa menjadi dirinya sendiri, dan karena itulah secara spontan ia bersifat indefinitif. Kebebasan senantiasa bergerak tanpa mengenal titik henti. Tuhan tidak bebas dari determinisme sebagai konsekuensi dari sejarah genealogisnya sebagai neonik atau Jungrun mungkin ya. Seperti itu. Untuk sementara begini dulu, kata-kata yang rumit silahkan dicatat sendiri, terus cari kamus artinya, terus kita belajar bareng-bareng lagi sama-sama. Asik kalau kita sampai kedalaman tentang filsafat. Benar. Haleluya.